Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitrianingsi dengan NIM 1231049. Saya dari kelas 1 EPGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori falsifikasi dari Karl Raimund Popper. Jadi, Karl Raimund Popper ini adalah seorang filsuf kelahiran 28 Juli tahun 1902 di Austria. Nah, dia ini adalah seorang filsuf yang mempunyai pemikiran kritis pada masanya. Beliau ini lahir dan tumbuh di Lingkarwina, yang mana di sana itu juga ada filsuf-filsuf yang memang origin dari Lingkarwina. Dan beliau ini karena tumbuh dan berkembang di sana, beliau juga berkolaborasi dengan orang-orang filsuf dari Lingkarwina. Namun ada hal yang menarik, beliau justru mengkritik pemikiran orang-orang dari Lingkarwina. Mengapa demikian? Karena orang-orang di Lingkarwina ini menganut paham positivisme, yang mana mereka berteori bahwasanya yang empiris itulah yang ilmiah. Artinya, jika terdapat suatu hal yang melenceng dari fakta atau tidak sesuai dengan fakta atau tidak diuji, itu adalah hal yang tidak ilmiah. Orang-orang di Lingkarwina ini sepakat bahwasanya yang empiris adalah yang ilmiah. Nah, jika tidak empiris maka hilanglah keilmiahan ilmu pengetahuan tersebut. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu menganut prinsip positivisme, dan pernyataan bahwa Tuhan itu ada, itu pun dipermasalahkan di sana. Tidak diartikan, tidak berarti bagi orang-orang Lingkarwina. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, Karl Popper di sini memberikan pendapat yang cukup menarik, teori yang cukup menarik. Beliau berpendapat bahwasanya keilmiahan sesuatu itu tidak didasari dari pembenaran induktif, tidak dari induksi, dari percobaan atau pembenaran secara pribadi, melainkan dengan sebuah teori falsifikasi, yaitu teori penyangkalan dan teori penyalahan, yaitu falsifikasi tadi. Contohnya, ada teori yang mengatakan bahwasanya semua angsa itu berwarna putih. Bagi Karl Popper, hal ini belumlah konkret. Bagaimana jika kita mengecek semua angsa dan ditemukan ada satu angsa yang berwarna hitam? Maka luluh lantahlah teori yang menyatakan bahwa semua angsa itu berwarna putih. Artinya apa? Artinya teori yang dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan itu bukanlah teori induktif, namun teori falsifikatif atau teori penyangkalan dan penyalahan. Semakin teori itu bertahan dari teori penyangkalan dan penyanggahan atau falsifikasi ini, maka semakin kuatlah keilmiahan ilmu tersebut. Namun sifatnya tidaklah mutlak. Nah, kemudian Popper ini berpendapat lagi bahwasanya keilmiahan sesuatu itu adalah yang bisa dikritik. Ilmu pengetahuan itu adalah hal yang bisa dikritik. Jika tidak bisa dikritik, namanya itu dogma. Namun, jika itu bisa dikritik, itu adalah ilmu pengetahuan dengan teori falsifikasi di dalamnya. Popper terilhami dari Einstein yang memfalsifikasi teori Newton. Newton adalah seorang ilmuwan yang sudah menciptakan berbagai bidang ilmu pengetahuan, menciptakan berbagai teori dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun pada suatu ketika Einstein juga memberikan teori yang lebih kuat terhadap teori yang disampaikan terlebih dahulu oleh Newton. Sehingga teori-teori yang disampaikan oleh Newton itu dikritik habis-habisan oleh si Einstein. Dan sehingga teori Einstein ini menjadi lebih relevan dibandingkan teori si Newton. Karena apa? Karena dasar dari ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Popper itu lebih kuat dibandingkan dengan Newton.
Nah, hal ini berarti ilmu pengetahuan tidak hanya memerlukan teori verifikasi, tapi juga memerlukan teori falsifikasi atau teori penyangkalan dan penyalahan. Jika ilmu pengetahuan bertahan dari falsifikasi dari teori penyalahan ini, maka semakin relevanlah ilmu tersebut. Lalu, apa dampak dari teori falsifikasi ini bagi ilmu pengetahuan? Nah, yang pertama, teori yang menyatakan metafisika itu bukan hal yang ilmiah itu menjadi problematik. Karena apa? Karena yang ilmiah bukan melulu yang empirik. Dalam artian, tidak semua yang ilmiah itu harus dibuktikan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Namun, asal teori itu bisa difalsifikasi, asal teori itu bisa dikritik, maka teori itu tetaplah ilmiah. Yang kedua, pernyataan bahwa yang objektif itu adalah yang benar, yang universal itu adalah yang benar, itu menjadi luluh lantak seketika. Karena apa? Karena kita hanya mungkin mendekati suatu kebenaran, tapi tidak mungkin membenarkan suatu objek dengan suatu kepastian. Ini bermakna bahwasanya kita tidak bisa menentukan kebenaran itu secara mutlak. Kita hanya bisa mendekati suatu kebenaran itu. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.